Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa bersama-sama dipimpin ketua kelas. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, Ibu absen dulu ya. Riyatul Hasanah, Hadir. Siti Halimatus Sa'diyah, Hadir. Lina Kurniasari, Hadir. Siti Amelia, Hadir. Jaziro, Hadir. Wahyuni, Hadir. Faiko, Hadir. Siti Rita Wahyuningsih, Hadir. Indah Firnanda. Hadir. Masuk semua ya. Ya. Nah, sebelum kita ke materi pembelajaran, Ibu mau memulai nyanyi dulu. Nyanyiannya ini tepuk fokus. Ibu contohkan dulu ya. Ya. Nanti kalian tirukan. Tepuk fokus. Kalau kita mau belajar, maka kita harus fokus. Fokus, fokus, fokus. Ye, gitu ya. Yuk bareng-bareng. 1, 2, 3. Tepuk fokus. Kalau kita mau belajar, maka kita harus fokus. Fokus, fokus, fokus. Ye. Nah, sekali lagi ya sebelum ke pembelajaran, yuk bareng-bareng. 1, 2, 3. Tepuk fokus. Kalau kita mau belajar, maka kita Harus fokus. Fokus, fokus, fokus. Ye. pembelajaran sebelumnya kita kan belajar tentang perilaku-perilaku yang baik. Nah, sekarang kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Ada yang tahu apa arti Asmaul Husna itu? Ya, Tia? Asma artinya nama-nama, sedangkan husna artinya baik. Dengan demikian Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik. Pintar. Nah, jadi Asmaul Husna itu adalah nama-nama yang baik. Jumlahnya ada berapa? 99. Ya, ada 99. Nah, dibuka bukunya halaman 11 ya. Di situ ada gambar ini. Coba kalian amati. Itu gambar apa sih? Planet. Planet. Jadi, itu planet. Bumi itu yang mana? Bumi. Itu ini Pak, ini Pak. Yang ini. Ini. Nah, bumi kecil ya. Ya. Nah, kalian itu bertempat tinggal di mana? Bumi. Di bumi. Nah, padahal bumi ini yang kalian lihat di gambar itu sangat kecil, tapi penduduk di bumi itu banyak ya. Itu merupakan salah satu kekuasaan Allah, salah satu kehebatan Allah. Jadi jika dilihat dari gambar seperti ini, bumi itu sangat kecil, tapi penduduknya banyak. Itu pun bukan hanya manusia, ada hewan, terus ada tumbuh-tumbuhan. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa melihat dari gambar ini bahwa Allah itu sangat hebat. Nah, dari Asmaul Husna ini kita akan membahas 4 nama Asmaul Husna. Yang pertama ada Al-Azim. Artinya Al-Azim, ada yang tahu? Ya, Deyuni? Allah Maha Agung. Allah Maha Agung. Jadi semua ciptaan Allah itu harus tunduk dan patuh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi salah satu
itu ialah adanya alam semesta ini. Jadi itu bentuk keagungan Allah. Itu ada ayat yang berkaitan dengan sifat Al-Adim. Yang mau baca? Ya, Delina baca. Allahu la ilaha. Bismillah dulu dong. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi idzni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la yahuduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Panjang pendeknya diperhatikan lagi ya. Nah, ini dari ayat yang dibaca teman kalian tadi itu menggambarkan sifat bahwa Allah itu maha agung. Nah, jika dilihat dari artinya Allah itu tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal, lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Jadi Allah itu kekal. Ketika kalau manusia, bedanya manusia itu kan manusia bisa meninggal. Nah, kalau Allah itu hidupnya kekal, jadi abadi, tidak mengantuk dan tidak tidur. Nah, kalau manusia ngantuk ya, tidur. Nah, kalau Allah itu enggak, Allah itu tidak mengantuk dan tidak tidur dan kekal, abadi. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Jadi semua isi yang ada di bumi ini punya Allah. Jadi ketika kalian menginginkan sesuatu itu jangan meminta sama manusia, tapi meminta sama Allah. Seperti itu. Dibuka halaman selanjutnya ya. Itu sifat kedua, yakni Al-Kabir. Artinya Al-Kabir, ada yang tahu? Ya? Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Jadi Al-Kabir itu adalah salah satu dari Asmaul Husna yang artinya Allah Maha Besar. Nah, di sini Ibu mau tunjukkan video. Ibu punya sebuah video ya, kalian bisa lihat. Nah, dari video yang kalian lihat tadi, apa yang bisa kalian simpulkan? Dari video yang kalian lihat tadi. Video yang saya lihat tadi membuktikan bahwa Allah Maha Besar. Nah, itu membuktikan bahwa Allah Maha Besar. Nah, ini video apa tadi? Burungnya lagi azan. Nah, kalau bukan karena kekuasaan Allah, kehebatan Allah, bisa nggak burung itu adzan? Enggak. Nah, ini berarti membuktikan bahwa Allah itu Maha Besar. Ada di dalam surat Ar-Ra'd ayat 9. Di sana disebutkan. Ayo Mbak Dia dibaca. Bismillah dong, jangan lupa bismillah. Alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'al. Nah, dalam surat Ar-Ra'd itu terkait dengan nama-nama Allah yang Al-Kabir, yang artinya yang mengetahui semua yang gaib dan yang nampak, yang maha besar lagi maha tinggi. Nah, jadi di dalam Al-Quran itu sudah disebutkan ya, dijelaskan. Contohnya, contoh yang lain dari Allah Al-Kabir ini.
adanya siang dan malam, itu merupakan contoh kebesaran Allah. Terus apa lagi? Kapal yang di laut, itu kan kalau kapal di laut itu kan penumpangnya banyak. Kenapa kok nggak bisa tenggelam? Karena air lautnya dikendalikan oleh Allah, seperti itu. Jadi kenapa kok nggak tenggelam? Ya karena air lautnya itu oleh Allah sudah dikendalikan. Jadi kapal yang sebanyak penumpangnya itu tidak akan tenggelam kecuali dengan izin Allah. Ketika Allah berkehendak menenggelamkan kapal tersebut, maka kapal itu akan tenggelam. Kalau Allah tidak berkehendak, maka kapal itu tidak akan tenggelam. Lanjut, nama Allah Al-Karim. Ada yang tahu? Ya, artinya? Allah Maha Mulia. Jadi Al-Karim berarti pemilik sifat-sifat indah atau karakter yang mulia. Nah, makna ketiga Al-Karim ini berarti kemuliaan pada perbuatannya. Kalau manusia berbuat mulia, contohnya itu seperti bersedekah, terus memberi maaf kepada orang yang mempunyai salah, itu salah satu contoh sifat mulianya manusia. Kalau contoh sifat mulia Allah, ada yang tahu? Ya, Delina? Contoh Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Al-Karim, yaitu Allah selalu memaafkan hambanya dan Allah Subhanahu wa taala selalu menepati janjinya bila berjanji. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabaikan hamba yang menuju dan berlindung kepadanya. Nah, salah satu contoh bukti bahwa Allah memiliki sifat mulia itu Allah selalu memaafkan hambanya. Entah sebanyak apapun dosa hambanya, kalau hambanya itu mau bertaubat kepada Allah, maka Allah akan memaafkan. Karena Allah Maha Pemaaf. Jadi kalau mau bertaubat biasanya dengan kalimat seperti apa? Astagfirullahaladzim, yang artinya ya Allah ampunilah aku. Dan Allah itu tidak akan pernah mengingkari janji. Beda ya, kalau manusia itu kadang kalau punya janji lupa. Nah, kalau Allah itu tidak akan pernah lupa akan janjinya. Pasti Allah akan menepati janjinya. Dan Allah itu tidak akan mengabaikan hamba yang berdoa. Jadi kalau kalian suatu ketika kalian ingin sesuatu, kalian berdoa dan kemudian tidak terkabul, mungkin itu belum saatnya. Jadi Allah itu mengabulkan permintaan hambanya itu di waktu yang tepat. Seperti itu. Di dalam makna kedua Al-Karim ini disebutkan dalam Quran surat Yusuf di situ. Coba dibacakan Mbak Ria. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma sami'at bi nabarihinna arsalat ilaihinna wa a'tadat lahunna muttaka'an wa atat kullan wahidatin minhunna sikiyana wa qolati ukhruj alaihi. Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hadza lillahi ma hadza basaran in hadza illa malaku karim. Panjang pendeknya diperhatikan ya. Terus tajwidnya juga. Nah, di dalam Quran surat Yusuf itu sudah tertera jelas tentang sifat-sifat mulia Allah di situ. Kita lanjut nama-nama Allah yang keempat. Di sini di halaman 16 di bukunya diperhatikan Al-Malik, artinya Maharaja.
Nah, Allah itu mempunyai nama Al-Malik. Al-Malik yang artinya Maharaja. Di sini Ibu punya video lagi yang berkaitan tentang dengan nama Allah yang Al-Malik. Nama-nama Allah dalam Asmaul Husna yang Al-Malik ini mencakup seluruh sifat keagungan, kekuasaan, dan keluasan ilmu. Artinya tidak ada satupun yang luput dari penglihatan. Jadi kalau semisal kalian mau bersembunyi dimanapun, ketika kalian berbuat salah, Allah itu pasti mengetahui. Contohnya yang sifat Al-Malik. Selain contoh yang ada di video tadi, ada yang bisa menyebutkan contoh lainnya dari sifat Al-Malik? Ya, Delina? Semua jabatan, kekuasaan, kewenangan, kedudukan, dan kemuliaan ada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti itu. Jadi semua yang memiliki jabatan di dunia itu masih di bawah kekuasaan Allah. Itu ada tertera dalam surat Al-Baqarah ayat 247. Coba Dek Jazirah bacakan ayat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lahum nabiyuhum innallaha qad ba'atha lakum taluta malika. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Qala innallaha astafahu alaikum wa zadahu basatan fil ilmi wal jism. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Wallahu wasi'un alim. Panjang pendeknya juga diperhatikan ya, dengungnya juga diperhatikan. Nah, dalam surat Al-Baqarah ayat 247 yang dibacakan teman kalian tadi, itu maknanya Allah itu memerintahkan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Contohnya, ada dua orang teman, si A dan si B di dalam kelas itu, dan ketika ada pemilihan, contohnya pemilihan ketua kelas. Nah, ketika Allah tidak menghendaki si B untuk jadi ketua kelas, maka
si B ini tidak akan menjadi ketua kelas. Jadi semua itu atas kehendak Allah. Nah, sekarang Ibu mau kalian baca bareng-bareng Asmaul Husna. Sudah hafal semua kan Asmaul Husna? Hafal. Kita bareng-bareng baca Asmaul Husna. Selanjutnya kita akan berdiskusi. Di sini Ibu akan membagi kelompok menjadi 4 kelompok. Kelompok yang pertama Jaziro, Faiko, dan Lina Kurniasari. Kelompok 2 Rita Wahyuningsih, Riyatul Hasanah. Kelompok yang ketiga Wahyuni sama Indah Firnanda. Kelompok yang keempat Dia sama Amel. Sekarang ke kelompoknya masing-masing. Nah, sudah bentuk kelompok semua kan? Ya. Nah, di sini nih kelihatan kan? Ya. Di sini ada es krim Asmaul Husna. Jadi setiap kelompok nanti perwakilan maju. Ini Bu punya dadu. Nah, jadi tadi kan udah ada ketuanya kan di kelompok masing-masing. Sekarang dari kelompok 1 maju dulu. Maju. Ayo. Ini lempar dadunya. Nomor 4. Jadi ini kan 1, 2, 3, 4.
Berarti kelompok 1 kebagian Al-Adim. Duduk. Diingat-ingat ya, kelompok 1 kebagian Al-Adim. Sekarang kelompok 2 maju. Kebagian nomor 3. Jadi kelompok 2 nomor 3. 1, 2, 3. Berarti Al-Kabir. Sekarang kelompok 3. Nomor 2 Al-Karim. Kelompok 2 nomor 2 Al-Karim. Kelompok 3 sebagian Al-Karim. Berarti kelompok 4 Al-Malik. Nah, nanti kalian diskusikan materi Asmaul Husna yang sekarang yang tadi kita pelajari bareng-bareng. Terus di sini warna kuning. Ini warna kuning sama dengan makna. Jadi makna dari tiap ini kalian nanti diskusikan bareng teman-teman kelompoknya. Yang warna hijau, bukti. Kalian contohkan dari Al-Adim, Al-Kabir, Al-Karim ataupun Al-Malik, ya. Buktinya ditaruh di es krim yang hijau. Terus yang warna oranye ini hikmahnya. Hikmahnya mengamalkan Asmaul Husna dari Al-Adim, Al-Kabir, Al-Karim dan Al-Malik, seperti itu. Nah, kalian nanti diskusikan. Setelah diskusikan nanti maju, kemudian sesuaikan dah, tempel jawaban kalian di sini dengan urut. Itu ya? Paham? Paham. Sekarang diskusikan bareng kelompoknya masing-masing. Sudah selesai diskusinya? Sudah. Yuk kita siapa dulu yang maju ya? Ibu kocok dulu. Kelompok 2 maju dulu. Kelompok 2. Dari yang makna dulu. Kelompok 2 makna Al-Kabir. Terus yang kedua, warna hijau, bukti dari Al-Kabir. Bukti bahwa Allah itu memiliki nama Al-Kabir. Diciptakannya matahari yang sangat panas dengan sinar yang menerangi semesta alam. Benar apa benar? Benar. Terus sekarang hikmahnya. Hikmah dari Al-Kabir. Hikmahnya kelompok 2 sebagai jembatan menuju surga. Senantiasa dilindungi Allah. Benar? Benar. Kasih aplaus untuk kelompok 2. Sekarang bisa duduk kelompok 2. Sekarang kelompok selanjutnya. Kelompok 4. Ayo maju kelompok 4. Yang pertama makna. Ditempel maknanya. Sama kayak yang dilakukan kelompok 2 tadi. Kelompok 4 Al-Malik.
Yang Maha Raja, benar? Benar. Buktinya semua jabatan, kekuasaan, kewenangan, kedudukan, dan kemuliaan abadi di bawah kekuasaan Allah. Benar? Benar. Terus hikmahnya sebagai kunci keberkahan di dalam hidup. Benar. Dihindarkan dari segala kesulitan. Benar. Menerangkan hati dan pikiran. Benar. Nah, sudah kembali duduk. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Terus selanjutnya Al-Adim. Siapa kebagian Al-Adim tadi? Maju. Kelompok 1. Makna Al-Azim artinya Allah Maha Agung. Benar? Benar. Kedua, bukti keagungan Allah tidak akan pernah dipengaruhi sedikitpun oleh ulah makhluknya. Benar. Terus hikmahnya mendekatkan diri kepada Allah, membuka pintu rezeki yang masih tertutup, dan menyembuhkan penyakit. Benar ya? Benar. Kasih aplaus untuk kelompok 1. Terus selanjutnya Al-Karim. Yang bagian Al-Karim maju. Kelompok 2 Al-Karim. Makna artinya Allah Maha Mulia. Benar? Benar. Bukti bahwa Allah itu Al-Karim, selalu memaafkan hambanya. Allah selalu memenuhi kebutuhan hambanya. Benar ya? Benar. Hikmah dari Al-Karim melancarkan aliran rezeki dan diberikan petunjuk Allah. Benar. Benar. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ini kita sudah diskusi kelompok tadi. Nah, jawabannya benar semua ya. Berarti sudah paham ya? Iya. Kalau Al-Azim artinya apa? Allah Maha Agung. Al-Kabir. Allah Maha Besar. Al-Karim. Allah Maha Mulia. Al-Malik. Allah Maha Raja. Pintar. Sudah kembali ke tempat duduknya masing-masing. Nah, kita sudah diskusi kelompok. Terus itu di buku di halaman 18 itu di rumah dikerjakan ya. Ya. Nah, itu sampai halaman 20. Jadi PR-nya dari halaman 18 sampai 20 jangan lupa di rumah dikerjakan. Nah, minggu depan dikumpulkan dan kita akan mempelajari tentang adab terhadap tetangga. Jangan lupa belajar ya di rumah. Ya. Nah, sekarang Ibu pengen tahu kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Ya, Dek Lina. Hari ini kita belajar tentang Asmaul Husna atau nama baik bagi Allah. Kesimpulannya berarti
kita belajar tentang Asmaul Husna. Jumlahnya ada berapa? 99. Jadi pelajaran kita hari ini adalah tentang Asmaul Husna. Yang mana Asmaul Husna itu artinya nama-nama Allah yang baik. Dan jumlahnya itu 99. Nah, tapi kita di sini belajar 4 nama. Apa saja? Al-Alim, Al-Kabir, Al-Rahim, Al-Malik. Sudah, PR-nya jangan lupa ya dikerjakan di rumah. Iya, Mbak. Nah, PR-nya jangan lupa ya tadi halaman 18 sampai 20 dikerjakan di rumah. Terus buat materi minggu depan kalian juga pelajari dulu ya di rumahnya. Nah, sekarang kita berdoa. Masih ingatkah caranya berdoa? Nah, sebelum kita pembelajaran kita hari ini berakhir, mari kita berdoa bersama-sama. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua. Mari kawan-kawan siap tangan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi